Desain Paslon dan Himasta 2026 kepada Paslon 1 yakni Caka Hima Alfa Muhammad Yogirianto dan Cawaka Hima 1 yakni Adinda Trias Melati untuk mempersiapkan share screen serta presentasinya terhadap grand design telah dibuat. Waktu dan tempat kami serahkan kepada Caka Hima dan Cawaka Hima yang saat ini akan presentasi. Untuk presentasi. Wis, langsung aja. Baik, eh, baik, pertanyaan. Oke, mulai ya. Oke, apakah sudah tampak di dalam layar terkait grand design kami? Sudah tampak jelas. Ya. Terima kasih atas konfirmasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Alfa Muhammad Yogirianto selaku calon ketua Himasta tahun 2026 bersama dengan rekan saya yaitu Adinda Tries yaitu calon Wakahima tahun 2025. Hari ini kami akan mempresentasikan terkait grand design kami yaitu pada Kabinet Asraya dengan tagar berakar dalam kekeluargaan, bertumbuh dalam kemajuan. Next slide. Baik, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, marilah kita berkenalan. Nah, di sini saya ada segudang pengalaman dan juga penghargaan. Yang pertama yaitu sebagai ketua klaster tahun 2025. Pada saat menjabat ketua klaster, saya mendapat mulai dari pertumbuhan klien dan juga profit yang telah kami dapatkan. Lalu kami juga menemukan sebuah inovasi-inovasi baru yang sangat berdampak signifikan sekali terhadap kemajuan klaster dan juga internalisasi klaster yang sangat kuat sekali seperti itu.
Lalu pada yang kedua yaitu Ketua Kampex Rolas 2025. Di sini saya berhasil mendapatkan sponsor yang fresh money, dan saya juga berhasil untuk memperbaiki sistem Kampex Rolas ini sehingga peminat dari Kampex Rolas ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu pada yang terakhir untuk tahun ini yaitu Subkoordinator ASIK Arsen 2025. Ini saya menjabat sebagai koor ASIK, dan saat itu saya juga berhasil membuat internalisasi ASIK menjadi lebih erat dan juga menjadi nyaman. Dan 5 posisi strategis lainnya yang tidak saya sebutkan. Nah, untuk penghargaan sendiri saya mendapatkan berbagai macam penghargaan. Mulai dari juara 3 Ambion Isai, kompetisi di UISI, favorit infografis ANAFA, lalu juara 3 mahasiswa berprestasi FST Unair, dan finalis Kim Uner 2025, serta finalis Kim Uner 2024, dan 7 prestasi lainnya. Pengalaman dari saya sendiri, yaitu pertama saya menjadi sekretaris bidang eksternal di tahun 2025. Selanjutnya juga saya juga menjadi staf hubungan luar di Himasta tahun 2024. Selanjutnya saya juga menjadi staf ahli si acara Anova 2025. Dan selanjutnya saya menjadi staf ahli dan juga staf di IO Planner Arsen 2025 dan 2024 beserta posisi strategis lainnya. Untuk achievement-nya atau penghargaan yang saya sudah capai sejauh ini, yang pertama ada juara 1 NSIC FC1 tahun 2025 dan juga semifinalis LKTI Innoverse 2025. Dan itu juga ada 3 prestasi lainnya yang mungkin tidak saya sebutkan. Selanjutnya. Pada slide kali ini kita akan memasuki terkait analisis kondisi lingkungan yang ada di lingkungan Himasta UNER dan juga pada program kerja unggulan. Yang pertama yaitu pada lingkungan Himasta UNER kami menemukan beberapa kata yang dominan, yaitu yang pertama internalisasi, lalu yang kedua penyaluran aspirasi, dan yang terakhir penyebaran informasi. Hal ini menunjukkan bahwa poin-poin tersebut masih memerlukan ruang untuk optimalisasi supaya kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Lalu untuk program kerja unggulan Himasta, kami menyoroti berbagai macam kata, yaitu yang dominan sekali yaitu kurangnya peminat, kurangnya profesionalitas, aturan tidak jelas, dan kurang kedisiplinan. Sehingga ini menuntut kami untuk bisa mengevaluasi dari analisis kondisi lingkungan supaya membawa Himasta menjadi lebih baik. Dan selanjutnya adalah analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT sendiri yaitu pada point strength, yaitu kreativitas pengurus, program kerja yang sudah memberi fondasi kuat, struktur organisasi. Lalu untuk itu sejumlah program masih perlu untuk dioptimalkan berbidang yang masih bisa dikembangkan. Lah untuk opportunitiesnya sendiri yaitu peluang untuk memperkuat jejaring, memanfaatkan program sebagai branding Himasta serta penggunaan data internal untuk transparansi dan akuntabilitas. Nah, untuk triknya sendiri yaitu regenerasi pengurus tidak merata, perubahan kebijakan fakultas, dan variasi kesibukan pengurus yang dapat mempengaruhi kinerja. Nah, di sini juga kami menyajikan berbagai macam analisis strategi, yaitu yang pertama strength dan opportunities atau SO strategi, yaitu dengan mengoptimalkan indeks keberhasilan program, lalu memperkuat indeks kinerja pengurus, dan yang terakhir memperluas kolaborasi dengan organisasi perusahaan dan komunitas. Lalu untuk weakness opportunities-nya atau WO strategi, yaitu memaksimalkan program yang sudah ada, memperkuat koordinasi internal, mengembangkan program kerja tambahan yang relevan, dan meningkatkan sense of belonging pengurus. Nah, untuk ST sendiri, yaitu strength dan traits, yaitu mengembangkan sistem kritik dan saran, mendorong budaya saling mengingatkan, memperkuat kesiapsiagaan terhadap perubahan regulasi dan dinamika eksternal.
Nah, untuk weakness dan tricks-nya sendiri yaitu menyempurnakan SOK, memperkuat mekanisme pengawasan internal. Nah, hadirin yang terhormat, pada malam hari ini kabinet kami yaitu Asraya. Nah, Asraya sendiri yaitu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti perlindungan, dasar, tempat bernaung, atau sandaran yang memberi rasa aman. Kami ingin Himasta menjadi rumah yang inklusif, harmonis, serta mendukung pengembangan hard skill dan soft skill. Nah, untuk visinya sendiri yaitu mewujudkan Himasta UNER sebagai rumah yang nyaman bagi seluruh mahasiswa statistika, tempat tumbuhnya kekeluargaan, keharmonisan, dan keakraban, serta wadah penyampaian aspirasi dan pembinaan skill yang progresif menuju kemajuan bersama. Nah, untuk misinya sendiri yaitu yang pertama, memperkuat rasa kekeluargaan dan keakraban melalui kegiatan inklusif dan ruang interaksi hangat dan kolaboratif antar bidang. Yang ketiga, mengakselerasi pembinaan hard skill dan soft skill mahasiswa statistika. Yang keempat, mendorong kemajuan akademik, riset, dan karya mahasiswa melalui jejaring yang kuat. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem organisasi yang profesional, terstruktur, dan berkelanjutan. Oke, baik. Berikut adalah nilai dasar yang akan kami bawa di kabinet saya. Terdapat 6 nilai. Yang pertama yaitu kekeluargaan, selanjutnya inklusivitas, kolaborasi, profesionalitas, keberlanjutan, dan yang terakhir adalah integritas. Adapun target yang ingin kami capai, yang pertama adalah terbentuknya sistem tata kelola organisasi yang lebih tertata dan terstruktur. Yang kedua, terwujudnya suasana organisasi yang harmonis, nyaman, dan berorientasi pada rasa saling memiliki. Ketiga, terbentuknya mekanisme aspirasi yang lebih efektif dan responsif. Dan yang terakhir, terselenggaranya seluruhan program kerja dan agenda dengan tepat waktu dan kualitas pelaksanaan yang baik. Baik, selanjutnya merupakan struktur organisasi di Himasta. Di puncak ada ketua yang membawahi wakil ketua Himasta, sekretaris Himasta, dan juga bendara Himasta, beserta 6 bidang lainnya, yaitu bidang eksternal, bidang kesma, bidang kestari, bidang keilmuan, bidang PSDM, dan juga bidang Medinfo. Dari masing-masing bidang tersebut juga terdapat 2 divisi masing-masing di bawahnya yang dilampirkan dalam slide sebagai berikut. Oke, baik. Selanjutnya, berikut adalah arah kerja bidang. Yang pertama, dari eksternal, yaitu menjalin kolaborasi dengan pihak luar serta alumni. Untuk keilmuan, fokus pada pengembangan akademik dan keprofesian. Untuk kesma, mewadahi minat dan bakat, diskusi, serta kekeluargaan antar warga Himasta. Untuk Medinfo, menghimpun dan mempublikasikan informasi Himasta. Untuk Kestari, mengembangkan yang terakhir PSDM, yaitu meningkatkan kualitas dan potensi pengurus serta membangun sinergitas. Oke, baik. Berikut ditampilkan program kerja unggulan dari Himasta. Yang pertama yaitu Arsen. Jadi kegiatan ini dilaksanakan secara offline dan berfokus pada webinar, pameran, lomba olimpiade, infografis, dan cabang lomba tingkat nasional lainnya. Untuk yang kedua yaitu Statlik, yaitu acara olahraga untuk mahasiswa statistika dengan beberapa cabang olahraga baru yang menarik. Baik, untuk selanjutnya merupakan program kerja dan inovasi dari Kabinet Asraya. Yang pertama adalah Statalks. Jadi di sini fokusnya adalah wadah penampungan aspirasi bagi warga Himasta. Untuk mekanisme dari Statalks sendiri ini dilaksanakan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan penyebaran G-Form dan juga pertemuan BPH Hima dengan BPH Angkatan 2 kali selama 1 periode kepengurusan. Yang harapannya dari Statalks akan dibawa ke DPK, yaitu duduk bareng Koprodi. Jadi di sini yaitu adalah ruang dialog terbuka antara mahasiswa dan Koprodi untuk menyampaikan aspirasi dan membahas tentang isu akademik seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu LINK atau Live in Network Kindness. Jadi di sini adalah program
penguatan internalisasi antar bidang Himasta melalui kegiatan kolaboratif yang meningkatkan keakraban dan sinergi. Dan yang terakhir adalah biro kita. Jadi di sini adalah program mentoring birokrasi agar warga Himasta lebih mudah mengurus administrasi, terutama pada para pemangku proker-proker unggulan seperti ASN dan staf. Oke, demikian grand design dari Kabinet Asaya. Kami berharap di masa kedepannya dapat menjadi rumah yang nyaman bagi seluruh mahasiswa Teknika sekaligus wadah bertumbuh menuju kemajuan kita. Terima kasih banyak atas perhatian teman-teman semua. Asraya bertumbuh dalam kekeluargaan, kembang dalam kemajuan. Baik, terima kasih kepada Paslon 1, Alfa dan Dinda atas pemaparan grand design-nya yang telah disampaikan. Kemudian sesi selanjutnya yakni sesi tanya jawab yang akan diikuti seluruh partisipan pada malam hari ini. Sesi tanya jawab ini memiliki beberapa aturan, yakni 1, sesi tanya jawab berlangsung selama 1 jam 30 menit. Kedua, tiap penanya menyampaikan pertanyaan maksimal 1 menit. Ketiga, tiap paslon menjawab maksimal 2 menit. Keempat, partisipan yang ingin bertanya silakan raise hand terlebih dahulu. Kelima, urutan penanya berdasarkan dari raise hand tercepat. Baik, sesi tanya jawab akan dimulai sekarang. Kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya kepada paslon Aufa dan Dinda, kami persilakan untuk raise hand. Baik, kepada saudara Duta Arya, apa bisa waktu dan tempat kami persilakan. Pertanyaan hanya kami batasi selama maksimal 1 menit. Pertanyaan dimulai sekarang. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Untuk pertanyaan saya itu tentang Statols itu. Itu apakah kurang lebih akan sama dengan Halo Himasta? Dan dengan mekanisme yang menggunakan G-form, apakah itu akan efektif untuk penyebarannya untuk setiap angkatan? Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, pertanyaan dari Duta Arya sudah disampaikan. Kepada paslon Alfa dan Dinda, apa sudah siap untuk dijawab? Halo, kepada paslon Alfa Dinda. Wis dijawab nggak? Oke. Baik, untuk Baik. paslon 1 bisa jawab sekarang. Waktu dan tempat kami persilakan. Maksimal waktu 2 menit. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Duta Arya. Jadi untuk konsep dari Startalks dan juga Halo Himasta itu sendiri sangat beda. Kalau Startalks kami lebih menampung aspirasi, entah itu aspirasi tentang isu akademik ataupun program kerja ataupun agenda yang ada di Himasta. Kami akan tampung semua aspirasi tersebut dan kami akan gabungkan semua itu untuk bahan DBK nantinya. Tapi untuk DBK ini nantinya yaitu Startalks yang ke arah yang akademik. Dan kalau misalnya Startalks yang proker atau agenda, itu kami akan usung ke Kabit atau Kadifnya agar dievaluasi bersama dan menemukan solusi secara bersama-sama. Dan kalau misalnya ditanya efektif atau enggaknya, efektif saja karena kami akan meminta tolong kepada BPH Angkatan supaya disebarkan dan kami akan selalu pantau
terkait hasil dari aspirasi tersebut. Sudah. Baik, terima kasih jawabannya pada paslon Aufa dan Dinda. Untuk jawabannya apa sudah cukup, Duta Arya? Apa perlu ada pertanyaan lagi? Eh, izin mungkin tambahan sedikit. Kan kalau untuk di masalah yang internal dari Hima itu akan dibicarakan secara langsung oleh ini apa namanya? Kadip atau kabitnya. Nah, deng kalau masalah yang diserahkan ke apa, apa tadi? Yang kepengur kepengurusan atau kaprodi itu apakah namanya akan langsung akan disebutkan mungkin atau kayak dari angkatan ini atau akan disensor mungkin sama untuk apa namanya pengecekannya itu apakah berkala secara per bulan atau selama satu kepengurusan saja atau sebelum eh, bicara kepada kaprodi gitu saja mungkin itu saja terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada paslon Aufa dan Dinda. Apa sudah siap untuk menjawab? Ya, baik, sudah siap. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan dengan maksimal waktu 2 menit. Oke, jadi untuk dari G-Form sendiri itu nantinya juga akan kami pilih mana yang ranah seharusnya akademik dan juga non-akademik. Jadi yang akan dibawa ke DBK adalah isu-isu akademik yang pastinya juga relevan dengan kebutuhan dari kami semua dan juga dari dosen sendiri seperti itu. Dan untuk namanya pastinya akan disensor karena ini adalah suatu aspirasi yang disampaikan secara bersamaan. Jadi memang istilahnya dari G-form yang sudah di output yang sudah ada di G-form ini kita benaran pilah dan diolah terlebih dahulu sebelum akhirnya disampaikan kepada dosen-dosen nantinya. Dan untuk pengecekannya juga itu secara berkala per bulan, nggak cuma sekali dalam satu kepengurusan atau bahkan sebelum dosen-dosen sebelum bertemu dengan dosen-dosen. Jadi di sini tentunya pengecekannya berkala dan juga ditambah lagi nantinya juga ada pertemuan antara BPH Hima dan juga BPH Angkatan. Jadi di situ juga merupakan salah satu pengecekan berkala seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kepada Saudara Duta Arya, apa jawaban sudah cukup? Dapat diterima Sudah atau cukup, ada pertanyaan lebih lanjut? sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Duta Arya. Selanjutnya, apakah ada partisipan lain yang ingin bertanya? Silakan raise hand. Pada partisipan yang memiliki pertanyaan seputar Grand Design Paslon 1, mohon disampaikan. Mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan disampaikan pertanyaannya. Baik, pada Saudara Ilham, bisa disampaikan pertanyaannya maksimal 1 menit. Waktu dan tempat kami persilakan.
Baik, terima kasih Gundi. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan dari Alfa dan Linda ya. Sudah sangat keren sekali. Mungkin di sini aku mau tanya terkait kan di tahun ini itu ada beberapa inovasi baru yang dibawakan sama kabinet stafsi. Nah, itu salah satunya ada HTS sama Hype ya. Nah, itu kira-kira kalian bawa juga di kabinet kabinet kalian apa enggak, atau kayak ini bakalan di stop gitu aja, atau fokus pada inovasinya kayak kalian aja gitu sih mungkin kalian tadi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ilham. Untuk paslon Alfa dan Dinda, apa sudah siap untuk menjawab? Sudah siap? Baik, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada BPU Kuti dan juga kepada penanya. Jadi untuk inovasi terbaru daripada Himasa tahun ini, kami akan mengevaluasi dengan para developer pada tahun ini yang akan kami bentuk. Dan developer ini adalah pengurus-pengurus lama yang mana pengurus lama ini lebih tahu terkait inovasi ini atau proker agenda ini. Nah, selain itu kami juga akan menarik Jaras bagaimana perspektif mereka terkait proker agenda yang Baik, apa dari Saudara Ilham sudah cukup? Baik, berarti intinya itu kayak eh, kalian harus evaluasi dulu ya terkait inovasi. Nah, mungkin sebelum itu eh, kayak ini dulu sih. Apa pandangan kalian? Jadi mungkin kayak apakah itu sudah cukup, kayak cukup memuaskan gitu. Jadi kayak pandangan kalian dulu deh tentang inovasi yang Mas Hafiz dan teman-teman bawakan dulu itu. Kayak apakah sudah bagus? Apa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Ilham. Untuk paslon 1, apa sudah siap untuk menjawab? sebenarnya sudah. Oke, baik. Selanjutnya, terima kasih atas eh, tanggapannya. Jadi, menurut dari pandangan kami sendiri, sebenarnya inovasi yang sudah ada di kabinet sebelumnya itu sudah sangat bagus dan sangat kreatif. Kami memandangnya sebagai salah satu upaya untuk mewadahi minat dan bakat yang ada di warga Himasta Uner seperti itu. Tapi balik lagi, kita akan melihat apakah program kerja dan agenda tersebut itu efektif untuk dilakukan. Apakah memang perlu untuk diringkas atau mungkin perlu untuk dihapuskan begitu. Yang nantinya akan dibahas selanjutnya kepada Kabid dan Kadif dan juga kami semua seperti itu tanggapan dari kami. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon 1. Untuk Saudara Ilham, apa sudah cukup? Apa ada pertanyaan lain? Baik, insya Allah sudah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudara Ilham yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya kepada Kak Azah Nazifa, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya kepada paslon 1. 1 menit dimulai dari sekarang. Halo, selamat malam. Makasih sebelumnya buat kesempatannya dan makasih juga buat Aufa sama Dinda buat udah nyalonin di tahun ini. Aku mau tanya kan dari evaluasi 1 tahun kepengurusan yang udah BPH Serasi lakukan sebelumnya itu kan hasil evaluasinya itu lebih mengarah ke kurangnya internalisasi sama terlalu banyak proker dan agenda untuk masing-masing bidang dan ada beberapa staf itu yang kurang tahu agenda dari bidang lain karena terlalu banyak itu. Nah, kalau misal kalian buat
proker baru seperti ini apakah tidak menambah beban dari masing-masing bidang itu sendiri? Dan apakah dari kalian itu bakal ada kayak apa ya, lebih ke memadatkan proker agenda di masing-masing bidang itu? Gitu aja dulu, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Azah atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apakah sudah dapat dijawab? Siap, sudah. Baik, kami serahkan waktu dan tempat kepada paslon 1, 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, menindaklanjuti dari pertanyaan Mbak Azak, kami juga telah memikirkan hal tersebut. Bagaimana di masa pada tahun ini juga banyak sekali program kerja dan juga agenda yang sedang berjalan. Nah, kami juga melihat bahwa program kerja dan agenda tersebut masih memiliki ruang optimalisasi, di mana kami juga akan menarik jaras untuk melihat bagaimana keefektifan program kerja atau agenda tersebut. Apabila program kerja dan agenda tersebut tidak efektif, maka pilihan kami yaitu dua, antara mengurangi atau menghapus. Nah, lalu dengan agenda baru kami, sebenarnya agenda baru kami ini berangkat dari analisis lingkungan yang telah kami lakukan. Nah, untuk analisis lingkungannya sendiri yaitu salah satunya yaitu internalisasi. Kami hadirkan yang bernama link tersebut supaya bonding antar tim itu tidak ada gap antar sama sekali gitu. Dan kami inginnya yaitu setiap tim memiliki kesempatan yang sama untuk saling berkenalan dan saling bereratan satu sama lainnya melalui link ini. Lalu terkait eh, inovasi-inovasi lain seperti Biro Kita ataupun Statox dan juga DBK sebenarnya ini juga berangkat dari analisis lingkungan kami, mana terdapat kata yang kurang profesionalitas, kurang terstruktur, dan juga perlunya wadah untuk aspirasi, sehingga kami mewadahi hal-hal yang sekiranya teman-teman statistika ini butuhkan ke depannya, eh, supaya kedepannya itu terjadi inklusivitas yang bisa dirasakan oleh seluruh warga statistika seperti itu. Baik, terima kasih jawabannya dari paslon 1. Kepada Kak Azah, apakah sudah cukup atau masih ada yang perlu ditanyakan? Eh, Makasih buat jawabannya, aku mau izin nanggapin dikit. Buat internalisasi tadi itu, berarti sistemnya itu bakal ada meet untuk masing-masing bidangnya. Kayak misal Kesma sama eksternal, nanti Kesma sama KIL, kayak gitu. Kayak semuanya masing-masing akan melakukan itu atau gimana? Karena kalau setiap bidang tuh dua-dua gitu kan pasti memakan waktu yang lama. Dan apakah ada cara yang mungkin lebih efektif untuk internalisasi itu, mengingat evaluasi tentang internalisasi ini tuh kayak udah tahunan banget dan udah dilakukan berbagai cara tapi hasilnya tetap sama aja, nggak apa ya, nggak selalu berbuah hasil yang kita harapkan kayak gitu. Terus untuk proker agenda itu mungkin aku lebih ke nitip biar dikemas dengan apa ya, lebih menarik dan memperluas branding kalian aja sih nantinya, gitu aja. Makasih, mungkin bisa ditanggapin dikit. Baik, terima kasih pada Kak Azah terkait pertanyaan dan tanggapannya. Kepada paslon 1, apakah sudah siap untuk dijawab? Siap. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, menindaklanjuti dari pertanyaan follow up yaitu terkait bagaimana konsep dari inovasi yang kami bawa ini yang terutama dari link internalisasi antar bidang tersebut. Nah, untuk konsepnya sendiri yaitu kami bondingnya itu antar bidang bukan antar divisi, karena kalau antar divisi itu memakan sangat banyak sekali waktunya gitu. Dan juga kami menarget sekitar 1,5 sampai 2 bulan sekali itu akan kami adakan yang nama link ini supaya kerekatan anggota itu semakin bonding, dan apabila semakin bonding, rasa kekeluargaan dan sense of belongingnya itu semakin tinggi, dan ini saya sangat temui juga di klaster di mana saya juga berhasil membawa rasa tersebut, rasa kenyamanan dan juga rasa kekeluargaan di klaster, sehingga orang-orang di klaster itu juga sangat antusias sekali untuk menjalankan proker agenda yang ada di klaster seperti itu. Dan selanjutnya mungkin bisa ditambahi oleh wakil saya.
Oke. Baik, terkait yang program kerja dan agenda yang tadi titipan dari Mbak Aza, akan kami tindak lanjuti pesan dari Mbak Aza tersebut, yaitu dengan bagaimana caranya menemukan pengemasan yang baik, yaitu untuk menarik peminat dari mahasiswa statistika tersendiri terhadap program kerja ataupun evaluasi-evaluasi pada pengurus sebelumnya. Oke, dan kami juga akan mengedepankan inovasi dari mata acara karena inovasi dari mata minat dari warga. Begitu. Baik, terima kasih jawabannya. Baik, terima kasih kepada paslon 1 untuk jawabannya. Kepada Kak Azah, apa sudah dapat dicukupkan atau ada pertanyaan lagi? Dikit lagi boleh ya, sorry. Buat aku nanggepin dikit aja. Mungkin lebih di apa ya ditindaklanjuti lagi terkait internalisasi karena kalau kamu mungkin membawa dari klaster yang kamu kemarin mungkin sukses untuk internalisasi antar bidang itu mungkin kan klaster itu jumlahnya cuma 40 ya, sedangkan hima itu jumlahnya hampir 90 orang, jadi hampir 2 kali lipat lebih bahkan. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan lagi untuk internalisasi itu dan izin tanya deh, mungkin yang internalisasi ini tuh antar bidang atau internal bidang itu sendiri? Kayak misal satu bidang kesma atau satu bidang eksternal itu sendiri atau misal keilmuan dengan kestari kayak gitu. Udah gitu aja deh. Makasih. Hehe. Baik, Kak Azah, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada paslon 1 dipersilakan untuk menjawab maksimal 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Aza atas tindak lanjutinya, yaitu untuk yang pertama yaitu internalisasi, itu juga menjadi visi dari kabinet kami, yaitu Kabinet Asraya, yang mana Kabinet Asraya ini membawa ruang yang sangat inklusif dan kekeluargaan seperti itu. Dan kami juga sangat 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 uh, bertanggung jawab terhadap apa yang telah kami visikan tersebut supaya dapat membuat di masa kedepannya itu lebih internalisasi lagi. Dan untuk yang kedua yaitu untuk internalisasi yang link itu konsepnya antar bidang yang kesma keilmuan atau yang gimana gitu. Nah, kalau dari konsep kami yaitu dari internalisasinya itu antar bidang yang kesma keilmuan atau PSDM dengan eksternal dan lain sebagainya, dan akan kami gilir berdasarkan waktu yang telah kami susun bersama-sama seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon 1. Kepada Kak Azah, apa sudah dapat dicukupkan? Sudah. Terima kasih ya. Maaf banyak tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Azah Nazifa atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yakni Kak Lucia Wahyu bisa bisa menyampaikan pertanyaannya 1 menit dimulai dari sekarang. Apakah suaraku sudah masuk? Sudah, Kak. Oke, terima kasih Alfa dan juga Dinda atas pemaparannya. Aku izin bertanya, menanggapi terkait jawaban kamu atas pertanyaannya Ilham. Tadi kalian sempat mention bahwa banyak defer tahun lalu yang akan lanjut. Nah, posisi kalian ini sekarang sebagai calon. Nah, bagaimana kalian yakin jika banyak defer tahun lalu yang lanjut? Nah, apakah kalian tidak akan memberikan kesempatan untuk defer baru dari angkatan kalian? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kak Lucia atas pertanyaannya. Apakah sudah siap untuk menjawab paslon 1? Baik, baik, sudah siap. Baik, paslon 1 dipersilakan untuk menjawab. Waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Lucia. Jadi untuk banyak dari statement saya yang banyak defer yang lanjut, sebenarnya kami juga melihat dari analisis kondisi lingkungan kami yang mana eh, mereka itu seperti banyak sekali yang berminat untuk lanjut semua, dan itu juga tercantum dalam GFOM kami, yaitu yang mana GFOM kami itu ada yang pertanyaan di mana bersedia atau tidak.
dan banyak dari pengurus yang lama ini juga bersedia untuk lanjut seperti itu. Oke, baik dari G-Form itu juga bisa terlihat teman-teman yang emang mau untuk lanjut di tahun depan menjadi Devor. Jadi kami tidak menutup kesempatan untuk teman-teman dari angkatan kami untuk join di Devor Himasta tahun 2026 seperti itu. Baik, terima kasih pada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Kak Lucia, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi. Baik, 1 menit dimulai dari sekarang. Lalu bagaimana cara kalian menarik minat teman-teman untuk join di Himasta mengingat banyak anak yang lebih tertarik untuk join ke organisasi lain? Contohnya dari angkatan kalian sendiri kan lebih banyak untuk join di luar Himasta, seperti itu. Bagaimana menurut kalian? Baik, terima kasih Kak Lucia atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apa sudah siap untuk menjawab? Sudah siap? Baik, kepada paslon 1, waktu dan tempat dipersilakan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Lucia. Terkait bagaimana cara kita memunculkan rasa minatnya terhadap pengurus yang lalu atau staf-staf yang lalu terhadap Bimasta ini sendiri, yaitu kami akan melakukan pendekatan yang secara inklusif dan juga secara halus. Nah, kenapa kami melakukan pendekatan seperti itu? Karena pendekatan yang secara halus tersebut dan secara kekeluargaan tersebut dirasa sangat efektif dalam meningkatkan minat mahasiswa dalam join Himasta itu sendiri. Dan memang tidak dipungkiri bahwasanya minat organisasi dari tahun ke tahun itu sangat menurun. Dan ini tidak hanya terjadi pada Himasta saja, melainkan dari organisasi lain, contoh semisal kayak teman saya yang ada di BEM FEB itu juga menurun minat organisasinya, padahal memberikan benefit yang sangat luar biasa sekali seperti itu. Maka dari itu, untuk memikat para staf dan pengurus yang lama ini untuk join lagi kepada Hima, yaitu kami akan dekati secara kekeluargaan dan kami akan berikan mereka uang untuk menyampaikan aspirasi mereka juga terkait apa yang ingin mereka inginkan pada masa ke depannya. Dan dari situlah kami juga berusaha untuk mencari solusi yang terbaik bagaimana cara mengeksekusi hal tersebut seperti itu. Baik, terima kasih pada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Kak Lucia, apakah sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Terakhir deh, boleh nggak? Baik, dipersilakan 1 menit dimulai dari sekarang. Seberapa kalian berdua yakin bahwa nantinya angkatan kalian itu mendukung kalian untuk menjadi Cakahima ataupun Cawakahima? Dan bagaimana nanti kalian akan membawa Himasta ke depannya apabila cara-cara kekeluargaan yang sudah kalian lakukan untuk mencari staf maupun stafli nanti itu belum berhasil. Contohnya kayak di target serasi tahun lalu kita masih kekurangan di staflinya, seperti itu. Bagaimana tanggapan dan usaha kalian nantinya? Baik, terima kasih kepada Kak Lucia atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apakah sudah siap menjawab? Siap. Baik, kepada paslon 1, waktu dan tempat kami persilakan 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Lucia. Jadi untuk kalau ditanya tentang bagaimana angkatan kami akan mendukung kami terkait kemajuan di masa ini, sebenarnya kami sangat yakin kepada teman-teman angkatan kami karena dilihat dari maba, dari semester-semester yang telah kita lalui bersama, mereka sangat solidaritasnya itu sangat tinggi sekali sehingga apa yang kita temui di lapangan itu teman-teman itu kayak mau bertumbuh bersama seperti itu dan eh, kami sangat yakin dengan penuh sekali kalau misalnya teman-teman kami ini juga akan membantu kami dalam kemajuan tersebut seperti itu. Oke, baik untuk menanggapi permasalahan kekurangan stafli. Jadi di sini
kami akan melakukan pendekatan juga dan mungkin juga jika memang benar-benar kekurangan akan mencoba untuk me-reach out dari teman-teman yang sudah join dari tahun lalu. Lalu juga mungkin di sini bisa diubah ya branding dan stigma dari masing-masing bidang. Kalau misalkan join di Himasa itu memang eh, gak se nggak seberat yang dibayangkan dan juga memang insya Allah akan diusahakan untuk dirasa akan tetap nyaman dan diinkludkan dan dirasa terlibat di dalam situasi. Oke. Yang baik. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Kak Lucia, apakah sudah dapat dicukupkan atau ada pertanyaan lagi? Sudah, terima kasih ya. Baik, terima kasih kepada Saudari Lucia Titania Wahyu atas pertanyaannya kepada paslon 1. Kepada partisipan lain yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Pada partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, kepada Kak Azana Sifa, selaku penanya kepada paslon 1, kami persilahkan 1 menit dimulai dari sekarang. Halo, sorry aku mau tanya lagi. Aku kan baru sempat baca grand design-nya. Terus aku lagi baca yang target. Ini aku mau tanya dua hal. Yang pertama, target nomor 1 itu kan ada tentang SOP dan alur birokrasi. Nah, menurut kalian mau dibikin seperti apa untuk SOP dan birokrasi di tahun kalian sekarang? Apakah mau di-floorkan sampai ke semua warga Hima atau maupun warga Stat itu harus tahu tentang birok atau cuma fokus ke sekretnya aja? Terus yang kedua itu target nomor 4 tentang agenda yang berjalan tepat waktu. Sedangkan kita dari evaluasi tahun 2025 ini tuh ada beberapa yang terkendala karena misal karena peminjaman tempat, terus ada yang masalah dari dekanat atau seperti apa. Nah, itu kan jadi otomatis akan
berpengaruh pada pelaksanaan kegiatan itu. Nah, apakah dari kalian tuh ada cara agar tepat waktu atau memang akan menyesuaikan kondisi nantinya gitu? Terima kasih. Baik, Kak Azza, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apakah sudah siap untuk menjawab? Oke, jadi untuk SOP dan alur birok ini mau dibikin kayak gimana? Ini pertanyaannya lebih ke arah diflorkan atau lebih ke arah sekre aja. Jadi di sini memang fokusnya adalah sebenarnya di sekre dan khususnya ke pemangku BPI di proker dan proker besar seperti ASN dan Sablik seperti itu. Dan harapannya dari eh, segmen tersebut juga kita kan ada monitoring ya. Jadi ada monitoring dan juga ada pembinaan. Jadi di sini harapannya juga dari BPI merasa terbantu dan mungkin kendala yang udah ada di tahun lalu tidak ada lagi di tahun sekarang. Itu mungkin bisa ditambahkan oleh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Mbak Azza. Saya sangat setuju sekali dengan jawaban dari wakil hima saya, yaitu kami juga akan melakukan mentoring di awal-awal juga. Nanti di awal-awal kami akan memberikan mentoring terkait bagaimana SOP peminjaman ruangan atau bagaimana birokrasi terbaru dan lain sebagainya supaya pemangku program kerja ini lebih aware dan juga SOB-nya itu lebih meningkat terkait birokrasi ini karena sangat krusial sekali birokrasi ini memang kita ketahui bersama kalau misal birokrasi tidak dilakukan dengan benar maka akan mempengaruhi proker atau agenda yang lain seperti itu terutama terkait peminjaman ruangan. Oke, untuk target yang agenda apakah proker dan agenda apakah akan berjalan dengan tepat waktu? Tentunya akan ada faktor eksternal yang tidak bisa pungkiri dan tidak akan bisa kita prediksi ke depannya. Tapi dari sini kami harapkan untuk para pemangku seperti ASN dan statik memiliki backup plan sehingga at least acara meskipun tidak sesuai dengan persis seperti timeline, tidak terlalu jauh dari timeline yang sudah tersedia sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Kak Aca, apa sudah cukup atau ada pertanyaan lagi? Sudah cukup, mungkin nanti bisa dibikin program yang lebih apa ya, lebih bisa bikin semua tuh jadi lebih paham dan jatuhnya lebih ke kayak apa ya, semua orang tuh bisa tahu gitu. Karena kalau di tahun-tahun sebelumnya tuh emang sudah ada kayak grup SOP sama juga udah ada ngeflorin untuk setiap segbit dari Sekre Hima sendiri di awal kepengurusan itu. Jadi mungkin itu bisa dioptimalkan nantinya. Dan tidak terima kasih ya. Baik, Kak. Terima kasih atas tanggapannya. Apakah dari paslon 1 ingin menanggapi? Baik, terima kasih dari masukan Mbak Aca yang sangat luar biasa. Kami akan benar-benar menindaklanjuti apa permintaan dan saran dari Mbak Aca dan kami akan eksekusi bersama untuk mencari solusi yang terbaik terkait alur birokrasi dan juga program-program yang telah kami susun bersama ini nantinya. Gitu. Terima kasih Mbak Aca atas saran dan masukannya. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada partisipan lain yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, kepada Saudara Noval, untuk pertanyaannya bisa disampaikan langsung saja. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, semuanya izin masuk ya teman-teman semuanya. Mungkin buat Aufa sama Adinda Trias, aku ngucapin semangat buat kalian berdua. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari aku yang sedikit mengganjal lah. Tanpa mengurangi rasa hormatku kepada teman-teman angkatan 22 dan lain-lain. Kan seperti yang kita ketahui Himasta itu kayak sebelum-sebelumnya itu udah langganan sebagai Hima of the Year gitu. Nah,
mungkin dari Aufa dan Dinda gitu, ada nggak sih strategi apa gitu untuk gimana sih caranya biar nantinya Himasta ini balik lagi nih sebagai Hima of the Year nantinya? Karena seperti yang kita ketahui kan kita kayak sering gitu jadi Hima of the Year. Mungkin dari Aufa atau Adinda ada seperti macam strategi kah atau mungkin semacam eh, evaluasi kah biar nanti Himasta ini bisa jadi Hima of the Year nantinya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apakah sudah siap? Baik, siap. Baik, 2 menit Lainnya. dimulai dari situ. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Noval. Jadi untuk bagaimana cara kami untuk meningkatkan kualitas Himasta pada kabinet kami, yaitu yang pertama kami telah menyaring aspirasi dari para warga statistika, yaitu terkait penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi yang dimaksud di sini adalah lomba dan juga hal-hal akademik yang lainnya, yang mana bisa meningkatkan Himasta ini supaya naik ke Hima of the Year. Nah, tentu saja salah satu penilaian dari Hima of the Year adalah prestasi mahasiswa. Dan kami rencananya akan membuat suatu broadcast, di mana broadcast ini diisi oleh seluruh angkatan statistika, yaitu angkatan yang aktif saat ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut terkait lomba dan juga hal-hal akademik yang bisa menambah prestasi mereka. Dan yang kedua yaitu penilaian Himasta lainnya pada mading. Kami akan membuat mading Himasta lebih informatif, lebih menarik bagi para pembacanya seperti itu dan penikmatnya. Dan untuk penilaian dari Hima of the Year sendiri yang terakhir yaitu dari Sekre Hima. Nah, untuk Sekre Hima akan kami berlakukan lagi dan akan kami inklusivitaskan lagi. Pokoknya kami pantau terus terkait jadwal piketnya agar Sekre Hima itu tetap bersih, tetap rapi dan selayaknya Sekre Hima yang nyaman seperti itu. Supaya penilaian dari BEM nanti akan memandang nilai plus bagi Himasta ke depannya dan menjadi peluang bagi Hima of the Year. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Saudara Noval, apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, baik, keren banget Aufa buat strateginya mengenai mading dan juga akademik. Mungkin saran dari aku karena aku juga ibaratnya kayak kemarin kayak punya pengalaman yang kurang baik gitu ya. Jadi kemarin itu sempat aku sudah mengelis prestasiku di Himasta, tapi dari Himasta sendiri nggak ngupload nih ke BMFST. Jadi seharusnya aku dan beberapa temanku itu bisa jadi bisa di student of the year-nya di FST, tapi gara-gara prestasi kami itu telah didaftarkan sama teman-teman Hima, akhirnya jadi kami kalah gitu. Jadi mungkin saran aja buat teman-teman di kabinet yang Aufa nanti diperbaiki lagi lah evaluasi kayak gitu. Mungkin itu aja sih Aufa, keren banget. Terima kasih sama Dinda. Baik, terima kasih kepada Saudara Noval atas tanggapannya. Kepada paslon 1 mungkin untuk bisa menanggapi 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas Saudara Noval atas saran dan masukannya. Terima kasih telah menyampaikan aspirasinya tersebut dan akan kami tindak lanjuti bersama untuk mencari solusi yang terbaik dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih pada paslon 1 atas tanggapannya. Kepada partisipan lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk bertanya. Raise hand terlebih dahulu. Mohon maaf untuk Saudari Azah Nazifa ingin bertanya atau bagaimana ya, Kak? Enggak, cuman react aja. Hehe. Oh, baik, mohon maaf. Pada partisipan lain yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu.
Izin saya sampaikan kepada partisipan yang mungkin mengalami kendala mic atau mungkin ada kendala lain bisa disampaikan saja pertanyaannya melalui kolom komentar ya teman-teman. Baik, pada saudari Fani bisa mulai bisa mulai paparkan pertanyaannya 1 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Suara aku masuk nggak ya? Oh, masuk. Aku ingin bertanya sebelumnya. Jadi tadi aku sempat juga baca grand design-nya itu ada links. Nah, aku tuh mau lurusin aja sama mau minta klarifikasinya kalian. Bedanya link sama proker yang udah ada sebelumnya yaitu HOT yang mana itu punya PSDM itu gimana ya? Terus kayak rencananya kegiatannya itu mau dibikin seperti apa dan boleh juga dong ditambahin nantinya link ini itu mau dikasih ke bidang apa kayak gitu. Kalau HOT udah punya PSDM. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Fani atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, apakah sudah siap menjawab? Oke, baik. Sudah siap? Baik. Kepada paslon 1, kami persilakan untuk menjawab 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih ya Fani atas pertanyaannya. Jadi untuk perbedaan dari HOT dan LINK sendiri, kalau HOT kan memang ini adalah untuk Himas secara keseluruhan ya. Cuman memang kalau misalkan dilihat, meskipun sudah kayak diusahakan untuk terpisah, untuk selang-seling antar bidang, tapi masih ada kecenderungan untuk berada dengan bidangnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya jadi di sini akan dibawakan ke link. Jadi link ini berfokus agar lebih eksklusif antar bidang, benar-benar hanya satu bidang dengan bidang yang lainnya. Harapannya dari situ, dari yang lebih eksklusif itu, jadinya teman-teman lebih ingin mengenal dan lebih mengetahui antar bidang yang lain. Mungkin sedangkan dengan Alfa. Dan untuk pertanyaan yang terakhir tadi yaitu nanti linknya itu di-PJ-in oleh siapa sih gitu. Sedangkan HOT kan PSDM. Nah tentunya link sendiri akan di-PJ oleh BPH secara langsung. Jadi BPH yang akan memantau dan bertanggung jawab atas terlaksananya link ini. Karena BPH juga berusaha untuk menciptakan lingkungan di masa yang mana inklusif dan juga harmonis sesuai dari visi kabinet kami yaitu Asraya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon 1. Kepada saudari Fani, apakah sudah cukup atau perlu ada pertanyaan lagi? Kok, terima kasih banyak ya. Baik, terima kasih kepada saudari Fani atas pertanyaannya dan paslon 1 atas jawabannya. Kepada partisipan lain yang memiliki pertanyaan bisa langsung raise hand saja. Kalau misalnya ada kendala mikrofon bisa sampaikan pertanyaannya via kolom komentar.
Pada seluruh partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand terlebih dahulu. Bagi partisipan yang terkendala mikrofon maupun ada kendala lain mungkin malu untuk menyampaikan secara langsung, bisa langsung disampaikan via chat saja ya teman-teman. Terima kasih. Baik, kepada Saudari Devi, apakah sudah siap dengan pertanyaannya? Pertanyaan yang bisa langsung disampaikan saja, 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi aku udah baca dan lihat juga pemaparan grand design-nya dan aku lihat ada beberapa program-program baru yang akan dibawakan oleh Alfa dan Dinda. Nah, aku mau tanya gimana sih langkah atau strategi kalian nih supaya program-program yang lama yang mungkin nanti akan kalian teruskan dan program-program baru yang akan kalian bawakan tuh bisa menarik dan menjangkau nggak cuman untuk pengurus Himastanya doang, tapi buat non pengurus Himastanya juga secara optimal nih. Karena kendalanya sepertinya dari tahun ke tahun tuh kurang peminat dan juga antusiasme dari teman-teman tuh makin menurun untuk program-program, mau itu untuk menjadi pesertanya ataupun menjadi panitianya. Gitu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, kami persilakan untuk menjawab. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Devi. Terkait gimana sih menyelaraskan antara inovasi baru kami dengan program kerja atau agenda yang sudah ada di Himasta. Jadi tentunya dengan kehadiran Statox pada kabinet kami ini, kami akan menampung aspirasi dari para warga statistika dengan mengumpulkan aspirasi mereka. Kami juga mendapatkan insight baru bagaimana mengembangkan program kerja atau agenda yang bisa secara efektif dapat dinikmati oleh semua kalangan statistika dan menjadikan hal tersebut sebuah benefit yang bisa mereka terima ke depannya. Seperti itu. Jadi tentunya satu-satunya cara untuk kita tahu bahwa eh, kegiatan ini bisa diselaraskan atau tidak itu bisa dengan jaring aspirasi dan tentunya kami akan menjaring aspirasi dari agenda broker terdahulu supaya menciptakan broker agenda yang lebih efektif ke depannya seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Saudari Devi, apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Oke, makasih. Untuk sekarang cukup dulu. Makasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi atas pertanyaannya dan paslon 1, Alfa dan Dinda atas jawabannya. Kepada partisipan lain yang ingin bertanya, kami persilakan untuk raise hand terlebih dahulu atau disampaikan saja melalui kolom komentar, kolom chat. Terima kasih.
Kami ingatkan kembali kepada seluruh partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand maupun pertanyaannya bisa disampaikan via kolom chat. Terima kasih. Baik, berikut ada pertanyaan dari Saudara Akbar. Saya izin bacakan, permisi izin nanya. Kira-kira apa yang bakal ditonjolkan di kepengurusan tahun depan dan indikator apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan nantinya? Semisal targetnya tidak tercapai, apa yang akan kalian lakukan dan bagaimana komitmen kalian? Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Akbar atas pertanyaannya. Kepada paslon 1, waktu dan tempat kami persilakan. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Saudara Akbar. Jadi apa yang kita tonjolkan pada tahun ini yaitu tentunya pada inovasi-inovasi yang telah kami jabarkan pada Grand Design. Dan tentunya untuk inovasi tersebut diselaraskan dengan pengembangan proker agenda yang telah ada juga. Dan indikator apa yang menjadi tolak ukur kami yaitu apakah terlaksana sesuai TUK atau tidak, jumlah peserta, terus divisi menjalankan tugas masing-masing atau tidak, itu di capaian outputnya. Nah, untuk kualitas pelaksanaannya, itu koordinasi panitia, profesionalitas panitia, terus kualitas mata acara, dan juga inovasi dari kegiatan agenda atau proker tersebut. Lalu juga kami mencantumkan indeks lain yaitu feedback. Jadi feedback itu terdiri dari kepuasan peserta, kebermanfaatan acara, rekomendasi, dan juga dampaknya itu seperti apa. Dan juga outcome-nya nanti kami juga ingin seperti pengetahuannya, lalu dari branding proker agendanya itu bagaimana, dan juga hubungan internalnya itu seperti apa. Dan apabila target kami itu tidak tercapai, bisa dilanjutkan pada wakil saya. Oke, baik. Untuk tolak ukur indeks keberhasilannya memang kami akan set di angka yang rendah terlebih dahulu karena memang di sini fokusnya adalah keberlanjutan dan juga peningkatan dari tahun ke tahun. Kenapa sih kok rendah dulu ya? Karena indeks ini baru muncul di tahun ini. Jadi kalau misalkan indeks sudah terlalu tinggi nanti tidak ada perkembangan untuk kelanjutannya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi harapannya sih sebenarnya dari indeks itu bisa menjadi tolak ukur untuk keberhasilan dari program agenda di kabinet ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Kepada Saudara Akbar, apakah sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Mohon konfirmasinya via kolom chat.
Kami ulangi lagi kepada Saudara Akbar, apakah sudah cukup? Baik, terima kasih kepada Saudara Akbar atas pertanyaannya dan Paslon 1 atas jawabannya. Kepada partisipan lain, kami persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya baik secara langsung maupun via kolom chat. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mendapatkan pertanyaan dari Saudara Theo. Paslon 1 siap-siap untuk menjawab ya. Jadi saya akan memaparkan pertanyaannya, yakni sebagai Kahima, Anda adalah pemegang kepentingan warga Himasta, tetapi sekaligus penghubung antara mahasiswa dengan dosen statistika. Pertanyaannya, menurut Anda, siapa yang lebih penting untuk didahulukan, kepentingan dosen atau kepentingan mahasiswa, dan mengapa Anda mendahulukan pihak tersebut? Baik, kepada Paslon 1, apakah sudah mempersiapkan jawabannya? Sudah siap. Baik, 2 menit dimulai dari sekarang.
Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari BB Guni. Tentunya apabila dihadapkan dengan dua hal tersebut, kami dari saya sendiri yaitu selaku Kahima tentunya apabila mencalonkan diri menjadi Kahima, tentu saja saya memprioritaskan dari kepentingan mahasiswa itu sendiri karena dari kepentingan mahasiswa sendiri eh, soalnya Kahima itu sebagai satu pintu menuju kaprodi ataupun dosen-dosen lain sehingga aspirasi dari mahasiswa itu akan kami usulkan kepada dosen-dosen dan kami hadirkan melalui DBK itu nantinya yaitu duduk bareng kaprodi sehingga aspirasi yang lebih kami optimalkan dan kami prioritaskan yaitu dari aspirasi mahasiswa seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Mohon untuk menunggu respon dari saudara Theo untuk untuk menanggapi jawaban tersebut.
Baik, sebelumnya mohon maaf atas keterlambatannya. Saya sudah mendapat tanggapan dari Saudara Theo, yakni izinkan saya membacakan tanggapannya terlebih dahulu kepada paslon 1. Jika Anda mengatakan bahwa kepentingan mahasiswa sedikit lebih dicondongkan, pertanyaannya adalah jika Anda tahu bahwa apa yang sudah disuarakan dari dosen lebih benar dan secara etika lebih sesuai dengan kebenaran daripada suara mahasiswa Anda. Apa yang akan Anda lakukan saat itu? Apakah Anda akan tetap berpihak kepada mahasiswa atau Anda mempertimbangkan kembali dan mereposisikan tingkat kepentingan Anda pada sisi mahasiswa maupun sisi dosen? Baik, apakah dari paslon 1 sudah siap menjawab? Eh, sudah siap. Baik, kami persilakan kepada paslon 1 untuk menjawab atau menanggapi pada tanggapan penanya tersebut. 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Saudara Teo atas pertanyaannya. Jadi benar sekali kalau semisalnya menjadi KHIMA tentunya eh, harus mementingkan yang namanya aspirasi dari mahasiswa. Tapi kami juga melihat terlebih dahulu apakah aspirasi ini memang benar uh, uh, aspirasi yang mampu membangun atau tidak, atau justru hanya personal saja. Tapi segala aspirasi tersebut juga akan kami tampung dan juga kami sampaikan dengan bahasa yang mungkin lebih halus. Jadi terkait aspirasi tersebut, kalau semisalnya dinilai secara etika lebih sesuai dengan dosen atau tidak, sebenarnya kami tidak menutup kemungkinan untuk aspirasi dosen itu kita tampung juga. Jadi, semua aspirasi itu akan masuk ke kita dan kita akan cari solusinya secara bersama-sama. Namun memang benar kalau misalnya penghubung dosen dengan mahasiswa itu lebih ke himasa atau ke kahimanya karena dari aspirasi mahasiswa bisa disampaikan ke dosen dan apabila menurut dosen secara etik mahasiswa tersebut eh, aspirasinya mungkin kayak eh, bisa membangun atau tidak itu akan kami cari solusikan secara bersama-sama seperti itu. Jadi kami akan benar-benar tampung dua aspirasi dari mahasiswa dan juga dosen dan akan kami carikan solusi yang win-win solution seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon 1 Alfa Dinda atas tanggapannya. Kami tunggu tanggapan dari Saudara Theo. Baik, dari Saudara Theo sendiri dirasa jawaban sudah dapat dicukupkan. Terima kasih pada Saudara Theo atas pertanyaannya dan paslon 1 atas jawabannya. Sekedar informasi saja bahwa sesi tanya jawab akan berakhir 3 menit lagi. Untuk itu bagi partisipan yang memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan saja. Terima kasih.
Baik, berikut saya menemukan pertanyaan lagi dari anonim. Tidak, kami rahasiakan identitasnya. Kira-kira, saya akan izin menyampaikan dan memaparkan pertanyaannya terlebih dahulu. Di Hima sendiri terdapat beberapa bidang atau divisi yang memiliki kegiatan proker agenda yang berbeda-beda. Ada yang terlihat sangat sibuk, ada yang terlihat asik, ada yang terlihat monoton. Apa kalian bisa menjamin untuk dapat memperlakukan setiap bidang dengan adil dan rata sehingga tidak ada anggota yang merasakan ketimpangan? Kemudian hal itu juga mempengaruhi peminat pendaftar di masing-masing bidang. Ada yang luber, ada yang kekurangan. Apa solusi yang bisa kalian berikan? Baik, kepada paslon 1, apakah sudah dapat menjawab? Oke, siap. Untuk kecil. Baik, kepada paslon 1, waktu dan tempat kami persilakan 2 menit dimulai dari sekarang. Oke, terima kasih ya atas pertanyaannya sebelumnya. Jadi di sini, apakah kita tuh bisa menjamin untuk dapat melakukan setiap bidang dengan adil dan rata? Jadi di sini sebelumnya seperti yang kami jelaskan, yaitu kami akan mengadakan evaluasi dan pengkajian dulu apakah memang program dan agenda yang ada itu sudah efektif dan sesuai dengan preferensi dari warga sekitar itu sendiri. Jadi di sini kami akan merundingkan dengan devor-devor yang ada dan juga melihat kesanggupan dari devor-devor yang ada pada kabinet sendiri. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada anonim ini. Tentu saja kami akan berlaku adil ke setiap bidang di HIMA supaya setiap anggota itu tidak merasakan ketimpangan. Dan hal ini memang sudah saya terapkan di klaster waktu itu dan saya memang berusaha semaksimal mungkin untuk membangun internalisasi klaster yang lebih hangat, yang lebih berkeluarga sehingga setiap anggota itu merasakan kehadiran dari kekeluargaan itu sendiri seperti itu. Jadi dari kami akan menjamin kalau misal setiap anggota akan merasakan kehangatan yang sama seperti itu. Baik, terima kasih kepada paslon 1 atas jawabannya. Dan saya rasa karena pertanyaan ini bersifat anonim, jadi kami rasa dapat dicukupi saja. Kemudian berhubung sesi tanya jawab sudah selesai, jadi untuk paslon 1 bisa menyampaikan closing statement-nya. Baik, terima kasih atas kesempatannya dari BP Guni. Tentunya kami berharap dari rekan-rekan kami sekalian, yaitu dari angkatan 2022, 2023, 2024, dan 2025, di mana kita harus saling bersinergi satu sama lain. Karena kalau misalnya kita ciptakan lingkungan yang nyaman di statistika itu sendiri, kita dengan sukarela untuk kembali ke rumah tersebut. Seperti halnya yang ingin kami bawa ke Kabinet Asraya ini. Jadi kami ingin sekali setiap mahasiswa merasakan kehangatan dan juga inklusivitas dari kabinet yang akan mendatang ini. Dan kami memohon sekali kepada rekan-rekan sekalian untuk membantu dan juga mensukseskan acara atau program kerja yang lain yang akan diselenggarakan pada kabinet kami. Tentunya kami tunggu kontribusi kalian ke depannya. Nantikan dari gebrakan-gebrakan kami selanjutnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada paslon 1 atas closing statement-nya dan kepada seluruh partisipan yang merupakan mahasiswa aktif 2022 hingga 2025. Gunakan hak suara kalian sebijak dan sebaik mungkin untuk paslon-paslon yang kalian pilih. Dari paslon 1 ada Alfa Muhammad Yogirianto dan cawaka himanya yakni Adinda Trias Melati melawan Kota Kosong. Jadi selanjutnya kita sudah ada di penghujung acara, yakni kami sesi selanjutnya yakni menyanyikan himna Himasta lagi. Kepada seluruh partisipan mohon untuk mohon untuk meletakkan tangan kanan di depan dada sebelah kiri tanpa mengepal.
Kepada panitia yang bertugas kami persilakan. Himasta 1, Glory Himasta. Baik, kita semua sudah ada di penghujung acara, yakni sesi penutup. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah hadir pada uji publik Cakahima dan Cawakahima 2026 yang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan juga kepada paslon 1, Alfa Mamat Yogirianto dan Adinda Trias Melati sebagai Cakahima dan Cawakahima pada pasangan calon 1. Himasta 2026. Setelah ini kami ucapkan terima kasih banyak kepada partisipan dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada runtunan acara maupun kesalahan-kesalahan lainnya. Dan apabila tidak ada kepentingan lain, kami akhiri acara pada malam hari ini dan kami persilakan teman-teman semua untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih.